Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiksyantara Kurniawan. Di sini saya akan melanjutkan tugas administrasi jaringan komputer soal nomor 3. Kita langsung baca saja untuk soalnya. Dalam sebuah perusahaan manufaktur dengan lebih dari 800 perangkat aktif, jaringan dibagi ke dalam beberapa VLAN. Berdasarkan fungsi organisasi, interVLAN rutin dijalankan melalui satu router pusat dengan koneksi terang tunggal. Pada jam sibuk, CPU router mencapai utilisasi tinggi, data transfer, data antar VLAN produksi, dan IT mengalami penurunan performa signifikan. Analisislah akar penyebab permasalahan tersebut dari perspektif desain VLAN dan arsitektur interVLAN routing. Evaluasilah dampak pemusatan pada satu perangkat terhadap performa fault tolerance. Nah, di sini mari kita bedah dulu masalah yang terjadi pada soal 3 ini. Di sini disebutkan ada sebuah perusahaan manufaktur yang memiliki jaringan skala besar, memiliki 800 perangkat aktif ya, bahkan lebih. Jaringan tersebut sudah dibagi ke dalam beberapa VLAN. Namun, proses interVLAN routingnya dipusatkan hanya pada satu router melalui satu koneksi terang tunggal. Untuk yang biasa kita kenal dengan metode router on a stick. Permasalahannya adalah pada saat jam sibuk, router tersebut mencapai utilisasi yang sangat tinggi. Transfer data antar VLAN, contohnya dari departemen produksi ke IT, mengalami penurunan performa yang sangat signifikan. Lalu akar penyebab permasalahan yaitu pertama, terjadinya eh, pengantrian yang sangat banyak atau disebut bottleneck menggunakan satu kabel terang melayani traffic lintas VLAN dari 800 perangkat. Jelas akan menciptakan antrean data atau bottleneck. Data harus masuk dan keluar melalui antarmuka fisik yang sama. Yang kedua, beban pemrosesan software. Router bisa memproses pemindahan jalur atau routing secara software based. Memproses ribuan paket data per detik dari 800 perangkat secara bersamaan adalah beban yang sangat berat. Itulah mengapa utilisasi CPU router membludak di jam sibuk. Jika evakuasi dampaknya pemusatan routing pada satu perangkat seperti ini sangat buruk untuk fault tolerance atau toleransi kesalahan jaringan. Ini menciptakan single point of failure. Artinya, jika satu router itu mati atau kabel terangnya bermasalah, maka komunikasi antar seluruh departemen di perusahaan akan putus. Nah, di sini saya merancang arsitektur baru untuk mengatasi masalah ini. Saya membuang desain router on a stick menggantinya dengan menggunakan layer 3 switch atau multi-layer switch di inti jaringan. Kenapa kok saya menggunakan ini? Karena switch dilakukan langsung di level perangkat keras, ASIC, melalui SVI Switch Virtual Interface sehingga routing menjadi jauh lebih cepat dan tidak membuat CPU kewalahan. Selain itu, karena perangkat aktifnya lebih dari 800, saya juga menambahkan fitur DHCP server pada multi-layer switch agar distribusi IP ke seluruh PC berjalan otomatis dan efisien. Saya membagi jaringan dengan 4 VLAN dengan alamat gateway yang disesuaikan dengan aturan NIM saya itu yang berakhiran titik 15. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja menuju eksekusinya. Kita di sini menggunakan yang pertama tadi ya untuk menggantikan router kita menggunakan ini multi layer switch 3560. Kita membuat cabangnya. Saya menggunakan 2960. Ya, kita di sini menggunakan DHCP agar lebih efisien tadi ya. Jika sudah seperti ini, kita langsung konfigurasi saja dari yang atau saya tambahkan kabel dulu. Nah, jika sudah kita langsung konfigurasi di multi layer switch-nya. Ignore and
Connect sudah kita aktifkan routingnya IP routing. Sudah kita tambahkan VLAN-VLAN-nya yang ingin kita tambahkan VLAN 10 namanya produksi. VLAN 20 saya namakan IT. VLAN 30 saya namakan manajemen. VLAN dan VLAN 40 saya namakan dan kita exit. Sudah kita membuat gateway-nya setiap SVI. Yang pertama VLAN 10 ya, interface VLAN 10, IP address 92.10.15 dengan subnet mask 2 0. Kita lanjut interface VLAN 20. Ini 20 juga no shutdown. Lanjut VLAN 30. Untuk ininya saya ganti 30 juga. No shutdown. VLAN 40 ya. 40. No shutdown juga. Kita sudah konfigurasikan semua, kita exit. Kita atur DHCP-nya menggunakan IP DHCP excluded. IP DHCP excluded address 192.168.10.15. Ini ganti saja 20. Ini ganti saja ke 30. Ini ganti ke 40. Oke, sudah kita membuat IP DHCP-nya setiap VLAN-nya ya. Namanya juga yang pertama IP DHCP pool produksi dengan network 192.168.10.15 ya. Oh, titik 0. Networknya titik 0 ya, maaf. 255.255.255.0 dengan default routernya yang sudah kita tambahkan dari default router 192.168.10.15 yang menjadi default routernya di VLAN 10. Sudah kita exit, lanjut di
IPDCP pool IT. Kita ganti menjadi 20. Sudah default router 20. Exit ya. DHCP kita ganti yang VLAN 30 manajemen. Kita ganti 30 default router 30 juga dengan titik 15 akhiran NIM saya. Sudah kita exit. Kita atur yang keempat, IPDCP pool gudang. Ini kita ganti 40. Ini kita ganti IP default router 40 juga. Jika sudah, kita exit. Sudah kita atur trunking ya, trunking yang menyambung ke layer 2. Ini berarti 01 dan 02. Tidak usah dikonfirmasi 01. Ini kita ganti trunk. 02 kita juga ganti trunk. Jika sudah, kita kenalkan satu-satu di switch layer 2. Yang VLAN kiri ini dulu kita buat di sini VLAN 10 dan 20. Kita atur di sini, berarti kita kenalkan dulu 10 itu tadi produksi ya. Produksi, lalu ada lagi VLAN 20 IT. Nah, jika sudah seperti ini 01 kita buat VLAN 10. Lalu 02 kita ganti juga VLAN 20 IT. Dan 03 terang. Sudah seperti ini. Lalu lanjut di sini. Di config VLAN database kita tambahkan VLAN 30. Namanya manajemen. Kita tambahkan yang 40. Gudang. Sudah ya. Kita kenalkan pada siap-siap fisiknya. Yang 03 ini kita terang sudah. 01 akses di 30. Yang 02 akses 40. Sudah seperti ini. Nah,
Di sini tadi kita kan untuk masalahnya menggunakan router itu kan bottleneck tadi ya. Nah, kalau ini tadi kita solusinya sudah tepat karena di sini alurnya lebih cepat menggunakan SVI tadi. Jadi tidak terhambat sama sekali. Berarti bisa solusinya teratasi. Kita membaginya VLAN di sini, ini VLAN di sini untuk mengganti VLAN-nya ya. Kita coba DHCP-nya dulu, apakah sukses. Nah, alhamdulillah sudah sukses. Ini juga sudah sukses juga di sini, sukses. Di sini juga bismillah, ya, juga sudah sukses. Berarti jika sudah sukses semua, berarti cara kerja VLAN ini sudah teratasi, tinggal kita menambah-nambahkan saja perangkat-perangkatnya. Contohnya seperti ini, tambahkan VLAN ya. Banyak tambahkan visi di setiap VLAN-nya. Ya sudah seperti ini, kita sambungkan kabelnya, atau mungkin kita menandai bahwasanya di sini VLAN berapa dan VLAN berapa. Itu. Oke, kita menggunakan kotak ya. Di sini kotak merah, di sini kotak hijau, kotak biru. Oke, sudah. Kita sudah menandai di sini VLAN 10, 20, 30, dan 40. Kita langsung saja menyambungkan kabelnya dari sini ke sini ya. Di sini ke sini, 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 ini ke sini, dan begitu seterusnya. Sudah kita konfigurasinya satu-satu DHCP-nya. Berarti ini 07 dan 06. 07, 06, terus 04, 04, 05, 04, 920, 05 juga 920, 06 dan 07 VLAN 10. Kita coba. Oh iya, tadi belum selesai ya teman-teman.
IP DCP successful. Ini juga kita DCP kan, sudah sukses. Yang ini tadi kita DCP kan. Begitu juga dengan ini, kita DCP kan. Sudah selesai. Lanjut di sini 06, 07, 04 dan 05. Oke. Itu 04 dan 05-nya 40. Juga 40. 06 dan 07 Filan 30 manajemen. Nah, jika sudah, kita DCP kan. Karena belum selesai, cepatkan. IP DCP successful. Ini juga sukses. Bismillah, successful. Otomatis ya teman-teman. Successful. Nah, ini berarti jika kita menambah perangkat lagi 800 ini bisa karena apa, subnet emasnya kita 24. Jadi kalau 4 VLAN, kalau stepnya itu 24 berarti ada 1000 perangkat yang bisa nyambung di suatu jaringan ini ya. Seperti itu. Lalu ini adalah coba terakhir, kita mengecek apakah bisa menyambung ke jaringan lain, mungkin di VLAN 10 ya, pin 192.168.10.1. Nah, ini sudah terhubung. Apakah bisa lanjut di VLAN 20, VLAN 19.168.20.1. Alhamdulillah sudah selesai dan sudah tersambung semuanya. Untuk masalah pada soal 3 sudah teratasi dan juga sudah saya jelaskan solusinya dari sekian tadi. Baik, untuk soalan 3 ini saya anggap sudah selesai. Terima kasih yang telah melihatnya. Apabila itu di awal sampai akhir saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.